Assalamualaikum Pak Gito. Waalaikumsalam. Maaf Pak, boleh saya bertanya? Silahkan, mau tanya apa? Begini, saya ini bingung dengan Menteri Pendidikan. Kenapa bingung? Gimana tidak bingung? Kurikulum gonta-ganti. Oh alah, masalah kurikulum. Iya, ini tentang kurikulum yang selalu gonta-ganti. Membuat saya bingung. Kenapa harus diganti? Sebelum saya jawab kenapa kurikulum harus diganti atau berubah, saya mau tanya, kurikulum itu apa? Saya tidak tahu. Jadi kamu harus paham dulu, apa itu kurikulum, peran, dan fungsi kurikulum. Memang kurikulum itu apa? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tentang kurikulum ini tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19. Ternyata tentang kurikulum ada dalam undang-undang ya Pak. Ya pastinya, kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Kalau kurikulum jantungnya pendidikan, terus peran kurikulum apa? Peran kurikulum, sebagai salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan bagi kita dalam menjalankan pembelajaran. Fungsinya apa Pak? Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Sedangkan bagi siswa, sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Apa kurikulum itu ada tujuannya Pak Gito? Ya pastinya ada. Terus tujuan kurikulum apa? Tujuan kurikulum yaitu 1. Mendapatkan pelajaran yang bermakna. 2. Memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan yang ketiga, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Terus, kenapa kurikulum perlu berubah? Ada beberapa alasan kenapa kurikulum perlu berubah. Yang pertama agar relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan yang ketiga agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Terus kurikulum yang baik itu yang bagaimana? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Benar juga ya Pak. Jadi kesimpulannya apa ini Pak? Jadi kesimpulannya kurikulum itu bersifat dinamis, berubah mengikuti perkembangan zaman dan disesuaikan dengan kebutuhan murid. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa demi menuntun kodrat murid, kurikulum harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka dan sebagai pendidik harus terus belajar untuk mengikuti dan memahami perkembangan zaman murid kita. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Akhirnya saya paham dan mengetahui banyak tentang kurikulum.